Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah anak bapak semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa dalam masa pandemi ini kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan pakai sabun, yang kedua memakai masker, kemudian yang ketiga menjaga jarak. Anak bapak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mengambil absen kamu terlebih dahulu. Adinda Nazaria Khaila. Hadir, Pak. Pak. Alhamdulillah, terima kasih Nana Bapak semuanya hadir mengikuti kegiatan pembelajaran. Marilah terlebih dahulu kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Silakan Hafiz dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Hafiz yang telah memimpin kita semua untuk berdoa. Jadi selalu ingat ya anak bapak semuanya, setiap akan melakukan pekerjaan apapun, kita harus selalu berdoa atau paling tidak kita membaca Bismillahirrahmanirrahim agar setiap kegiatan yang kita laksanakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nana Bapak semuanya, sebagai tanda cinta kita terhadap bangsa dan negara kita, kita harus mengetahui lagu-lagu wajib apa saja yang ada di negara kita ini. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan salah satu lagu wajib di negara kita ini yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan Nurul dipimpin teman-temannya untuk bernyanyi. Baiklah teman-teman, kita akan menyanyikan satu wajib. Garuda Pancasila, akulah penulis Patrio Proklamasi, jangan korban untukku. Pancasila Dasar negara, rakyat maju sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, Ayo maju, Terima kasih Nurul yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Siapa yang tahu apa isi dari lagu Garuda Pancasila tersebut? Ayo anak bapak, siapa yang tahu apa isi dari lagu Garuda Pancasila itu? Menceritakan mengenai apa lagu tersebut? Ayo Nurul, ceritakan mengenai apa Nurul? Tidak ada anak bapak yang tahu? Lagu tersebut adalah menceritakan atau berisi tentang kesetiaan daripada masyarakat Indonesia terhadap dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ya, Nana Bapak semuanya, setiap hari manusia bekerja.
Setiap hari manusia melakukan aktivitas. Banyak sekali jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Banyak sekali jenis aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Semua itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada di antara orang tua kamu yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai petani, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. David, orang tuanya bekerja di mana, David? Di kantor, Pak. Kantor. Orang tua David bekerja di kantor. Bisa jadi orang tua David itu sebagai pemimpin daripada kantornya, atau bisa juga sebagai karyawan. Tentu semua itu, jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan itu harus dijalani dengan baik. Orang tua David bekerja di kantor. Nurul, orang tuanya bekerja di mana, Nurul? Berdagang di pasar. Berdagang di pasar. Ya. Tapi tadi orang tuanya bekerja di kantor, Nurul berdagang di pasar. Dalam melakukan pekerjaan itu, mereka tentu tidak sendiri, memerlukan orang lain. Ayah David memerlukan orang lain agar pekerjaannya dapat diselesaikan dengan baik. Orang tua Nurul juga memerlukan orang lain agar pekerjaannya sebagai pedagang dapat berjalan dengan lancar, dibeli oleh pembeli dagangannya. Jadi semua itu mesti dilakukan dengan penuh semangat dan dijalani dengan baik. Sebelumnya kita telah belajar pembelajaran tema 5, subtema 1. Siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita yang sebelumnya? Apa materi pembelajaran kita yang sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Pauza? ASEAN, Pak. Ya, bagus. Pembelajaran kita yang sebelumnya adalah mengenai ASEAN. Jadi ASEAN itu apa artinya? Kerjasama negara-negara di kawasan Asia Timur Tenggara. Tenggara. Ya, bagus. Apalagi materi yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya selain ASEAN? Mengenai dalam tema 5. Dalam tema 5. Selain ASEAN tadi, mengenai apa? Yang sebelumnya telah kita pelajari. Benda yang dapat menarik benda yang lain itu. Magnet. Ya, bagus. Jadi kita juga sudah belajar mengenai magnet. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu adalah subtema 2, PB yang pertama. Masih tema 5, wirausaha. Subtema 2-nya usaha di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Kompetensi dasar yang ada dalam pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, IPS, menganalisis posisi dan peran kerjasama Indonesia di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya di lingkup negara-negara ASEAN. Seperti yang telah anak-anak Bapak sampaikan tadi, bahwa materi pembelajaran kita pada hari ini adalah masih berkaitan dengan tema 5, wirausaha. Subtema 2-nya kita lanjutkan lagi, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Pada pembelajaran kali ini, anak Bapak nantinya akan
mempelajari tentang kegiatan ekspor dan impor Indonesia dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua, anak-anak Bapak nantinya akan mempelajari tentang benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah setelah melihat tayangan video yang telah Bapak kirimkan linknya, anak-anak Bapak bisa memprediksi kegiatan ekspor dan impor Indonesia. Kemudian yang kedua, anak-anak Bapak bisa membuat peta konsep mengenai kegiatan ekspor dan impor itu. Yang ketiga adalah anak-anak Bapak bisa mengelompokkan benda-benda yang termasuk ke dalam benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian yang keempat, membuat laporan percobaan tentang benda magnetis dan non-magnetis. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu melakukan kegiatan TEPU PPK. Anak Bapak bersemangat. Ikuti gerakan yang Bapak lakukan. TEPU PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih anak Bapak semuanya yang telah melakukan TEPU PPK. Anak Bapak semuanya, seperti yang telah anak-anak Bapak sampaikan tadi, bahwa banyak sekali jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, termasuk yang dilakukan oleh orang tua anak-anak Bapak sendiri. Untuk lebih jelasnya, oleh anak-anak Bapak semuanya, perhatikan media yang Bapak tampilkan ini. Ada terlihat semuanya oleh anak Bapak? Ada terlihat? Ada, Pak. Ada. Kegiatan apa yang tampak di dalam gambar yang Bapak tampilkan ini oleh anak Bapak semuanya? Apa yang sedang dilakukan oleh orang yang ada dalam gambar tersebut? Orang menjahit baju, Pak. Orang menjahit baju, bagus. Hafiz. Yang pertama ini gambar apa ini? Ya, ada orang tua. Tadi ada orang sedang membatik. Yang kedua tadi ada orang sedang berdiskusi. Yang ketiga ada orang yang sedang menjahit. Bagaimana caranya orang-orang tersebut agar pekerjaan yang dilakukannya itu bisa sukses? Apa yang dilakukannya oleh orang-orang tersebut, anak Bapak semuanya? Apakah mereka? Apa, Rafin? Berusaha, Pak. Berusaha, bagus. Mereka harus selalu berusaha agar pekerjaan yang dilakukannya tersebut berhasil dengan baik, sukses dengan baik. Apakah mereka berusaha itu sendiri saja? Rafin? Tidak, Pak. Tidak. Bagus. Jadi Rafin, Nurul, dan anak-anak Bapak yang lainnya, mereka tidak bekerja sendiri, tetapi mereka adalah saling bekerja sama. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah sebuah usaha bisa sukses tanpa adanya kerjasama, dengan pihak lain? Apakah bisa berhasil atau sukses pekerjaan itu kalau ada kerjasama? Ada, Pak. Berhasil. Ada. Tentu pekerjaan itu akan berhasil nanti dengan perencanaan yang baik, dengan
administrasi yang baik, dengan ketekunan dan dengan kejelian dalam melakukan usaha itu, tentu usaha itu akan berhasil nanti dengan baik. Di samping mereka juga saling bekerja sama dalam melakukan pekerjaan mereka tersebut. Termasuk juga negara kita, Indonesia ini. Negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, negara Indonesia yang masyarakatnya banyak melakukan kegiatan di bidang industri dan wirausaha dan bidang-bidang lainnya. Setelah barang-barang yang dihasilkannya itu ditumpuknya di dalam gudangnya atau disimpannya, tentu nanti mereka akan berupaya bagaimana barang yang dihasilkan itu dapat terjual dengan baik dan mereka memperoleh untung dan dapat kembali mereka membeli bahan untuk menghasilkan kembali barang-barang yang mereka buat itu. Contohnya tadi usaha batik. Usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan termasuk bangsa Indonesia dalam mengolah sumber daya alam dan dalam melakukan kegiatan jual beli baik di dalam negara kita sendiri termasuk juga di negara lain. Mereka harus saling bekerja sama. Apa bentuk kerjasama mereka itu? Terutama adalah negara Indonesia. Bentuk kerjasamanya adalah ekspor dan impor. Bentuk kerjasamanya adalah kegiatan ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang atau menjual hasil produksi dari negara kita sendiri ke negara lain. Itu dinamakan dengan kegiatan ekspor. Sama seperti orang membatik tadi, kalau batiknya itu bertonton jumlahnya yang dihasilkannya, sudah terpenuhi seluruh permintaan yang ada di Indonesia. Batiknya itu masih ada di dalam gudangnya. Kalau dibiarkan saja, tentu batiknya itu nanti akan bisa rusak. Kemudian bagaimana lagi orang yang memproduksinya nanti kalau dibiarkan? Rugi atau beruntung mereka? Rugi, Pak. Rugi. Mereka juga perlu melakukan kerjasama dengan orang lain. Kalau mereka itu bekerja sama dengan orang yang ada di negara lain, pekerjaannya atau kegiatannya disebut dengan ekspor. Jadi wirausaha itu orang yang melakukannya ada melakukan kegiatan ekspor, termasuk juga negara kita. Salah satunya batik tadi. Jadi apa itu kegiatan ekspor, anak Bapak? Kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dari dalam negara kita ke negara lain. Jadi benda-benda apa saja yang ada di negara kita ini kita produksi oleh negara kita atau termasuk oleh diri kita sendiri atau oleh orang tua anak Bapak, itu mereka menjualnya ke negara lain, bekerja sama dengan negara lain atau orang lain yang ada di negara lain, itu namanya ekspor. Kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dari dalam negeri ke luar negeri. Selain ada kegiatan ekspor, negara kita juga ada melakukan kegiatan impor. Kegiatan impor itu artinya mendatangkan. Kalau ekspor tadi,
Seperti yang disampaikan oleh Rafin dan Nurul tadi, ekspor dan impor itu perlu karena mereka butuh. Termasuk juga negara kita butuh terhadap barang-barang yang ada di negara lain itu, dan negara lain itu juga membutuhkan barang-barang yang ada di negara kita. Itu gunanya perlu kegiatan ekspor dan impor. Lalu apa saja komoditas atau barang-barang yang diekspor Indonesia dalam lingkup ASEAN ini? Banyak sekali jenis-jenis barang yang dijual atau yang dikirim ke negara lain oleh bangsa kita kepada negara-negara atau bangsa yang ada di lingkup ASEAN ataupun negara-negara lain yang Indonesia ada bekerja sama. Hasil industri itu apa saja anak-anak Bapak? Seperti semen, tekstil, dan kain batik. Seperti gambar yang Bapak tayangkan tadi. Jadi hasil industri itu yang diekspor oleh Indonesia adalah seperti semen, tekstil, dan kain batik. Yang kedua apa lagi? Berupa hasil pertanian. Seperti yang disebutkan oleh Rafin tadi, Hafiz dan Nurul, dan anak-anak Bapak yang lainnya. Ada kacang kedelai, ada coklat, ada lada, ada kelapa sawit, ada karet, kopi, dan teh. Semua ini adalah termasuk hasil pertanian dan perkebunan yang diekspor oleh Indonesia ke negara lain. Kemudian yang ketiga ada hasil hutan. Karena hutan Indonesia ini sangat luas ya anak-anak Bapak semuanya. Indonesia adalah termasuk paru-paru dunia. Kenapa dikatakan termasuk paru-paru dunia? Karena Indonesia masih memiliki banyak hutan sebagai penghasil oksigen terbesar di dunia. Termasuk yang terbesar di dunia, terutama adalah hutan-hutan yang ada di Kalimantan, hutan di Pulau Sumatera, dan di Pulau Jawa. Ya. Yang ketiga adalah hasil hutan. Seperti yang Bapak katakan tadi, Indonesia adalah paru-paru dunia. Apa yang diekspor oleh Indonesia ke negara lain? Seperti kayu potongan atau kayu lapis, seperti triplek itu ya anak-anak Bapak. Kemudian ada rotan, ada damar. Tahu kamu apa damar ini? Buah damar kata orang. Ya, buah damar ini sangat baik sekali. Kemudian yang keempat ada hasil peternakan dan perikanan. Karena Indonesia ini luas hutannya, tentu banyak padang rumputnya. Karena Indonesia ini adalah negara maritim, tentu banyak lautnya dan perairan-perairan lainnya. Maka Indonesia mengekspor dari bidang peternakan dan perikanan seperti daging kemasan, udang, kemudian ada kerang laut dan mutiara. Kemudian yang kelima ada hasil pertambangan seperti minyak bumi dan gas alam, itu migas namanya, dan non migas. Yang non migas itu adalah batu bara, logam, emas, kemudian ada besi dan nikel. Itu adalah termasuk kegiatan ekspor Indonesia. Selain ada kegiatan ekspor, tadi Indonesia juga ada kegiatan impor. Nah, ini adalah contoh benda-benda atau barang-barang yang diimpor oleh Indonesia dari negara lain. Yang pertama ada barang olahan seperti bensin. Jadi Indonesia masih mengimpor bensin dari negara tetangga, dari negara lain. Kemudian ada solar, kerosin, dan aftur. Itu adalah contoh barang olahan migas. Yang kedua ada barang konsumsi. Kemudian ada makanan, minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Kita masih mengimpor dari negara lain. Kita memproduksi, tapi produksi kita itu sedikit. Makanya Indonesia membeli dari negara lain. Yang ketiga ada barang industri seperti yang disebutkan oleh Rafin tadi. Alat-alatnya untuk mengolah batik itu diimpor dari negara lain. Seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat-alat telekomunikasi yang anak-anak Bapak sebutkan tadi, yaitu adalah HP, alat transportasi, dan mesin industri. Yang keempat apa? Bahan baku seperti bahan pangan dan minuman, suku cadang, dan bahan kimia untuk keperluan di rumah sakit dan di tadi ada Bapak sebutkan sumber daya alam itu salah satunya yang diekspor ke negara lain adalah besi. Tadi sudah Bapak kirimkan link video kepada kamu mengenai benda-benda
magnetis dan non-magnetis. Coba kamu sebutkan benda-benda apa saja yang ada sekeliling rumahmu. Davin, benda apa saja yang ada sekeliling rumahmu, Nana Bapak? Ayo, Rafin. Batu, bagus, Hafiz. Batu, apa lagi yang ada di sekeliling rumahmu atau dalam rumahmu, Nurul? Pohon, Pak. Pohon, bagus. Apa lagi, Fauza? Benda yang ada di rumahmu, besi. Yang di dekat kamu apa yang ada sekarang? Handphone. Kursi, handphone. Kemudian ada penghapus, buku, sendok, dan lain-lain. Benda-benda yang kamu sebutkan itu, apakah itu ada yang dapat ditarik oleh magnet? Ada, Pak. Ada. Jadi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda magnetis. Benda apa namanya? Benda magnetis. Jadi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda magnetis. Contohnya apa? Besi, paku, sendok, dan lain sebagainya. Apalagi? Contohnya Nurul? Jarum, ya bagus. Jarum juga termasuk benda magnetis. Bagaimana dengan benda yang tidak dapat ditarik magnet? Apa saja bendanya yang kamu pegang itu atau yang ada di rumahmu? Apa saja bendanya? Buku. Batu, bagus. Buku, apalagi? Yang disebut tadi, pena, pohon. Benda-benda itu termasuk ke dalam benda non-magnetis. Fauza. Benda itu termasuk benda non-magnetis. Apa itu benda non-magnetis? Benda yang tidak dapat ditarik. Bagus. Jadi, Uun mengatakan bahwa benda non-magnetis itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kebalikan dari benda magnetis tadi, kalau benda magnetis dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetis yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Untuk menguji apakah benda-benda yang anak-anak Bapak sebutkan tadi itu dapat ditarik oleh magnet atau tidak, Bapak akan melakukan percobaan dan anak-anak Bapak juga akan melakukan percobaan nanti. Ya. Seperti yang Bapak tampilkan ini adalah benda-benda yang ada di sekitar kamu dan termasuk juga benda-benda yang Bapak bawa. Ya. Benda-bendanya kita cobakan beberapa buah benda ya. Yang pertama ada bendanya yang akan Bapak cobakan adalah daun. Mana Bapak perhatikan? Yang gambar yang ini perhatikan, daun. Apakah daun ini termasuk benda magnetis atau tidak? Kita cobakan untuk menempelnya. Kalau Bapak angkat magnet ini ke atas, berdiri tegak dia, daun ini menempel atau tidak? Tidak. Berarti daun itu termasuk benda apa dia? Non-magnetis. Non-magnetis. Bagus. Selanjutnya adalah paku. Paku benda yang di bawah pensil. Perhatikan. Bapak cobakan dulu, nanti Nana Bapak mencobakan. Paku. Apakah termasuk benda magnetis dia atau non-magnetis? Termasuk magnetis. Magnetis. Kenapa termasuk magnetis? Karena dia menempel pada magnet. Besi. Pada besi. Dia terbuat daripada besi. Ya. Kemudian ini selanjutnya yang Bapak pegang ini apa ini? Ini apa yang Bapak pegang? Karet gelang. Karet gelang ini kita coba menempelkan. Jatuh dia atau tidak? Jatuh. Berarti termasuk di jelasnya nanti Nana Bapak bisa mempraktekkan sendiri mengenai benda magnetis dan benda non magnetis itu dari apa yang telah Nana Bapak sediakan. Silakan dilakukan percobaannya. Bapak tunggu sebentar untuk mengisi LKPD. Silakan. Saya Nana Bapak ambil beberapa beberapa gambar. Ya. Ini ada
Bisa terlihat oleh anak Bapak apa yang Bapak tampilkan? Bisa terlihat? Bisa terlihat? Ini yang Bapak tampilkan ini bisa terlihat? Bisa Nurul? Nana Bapak mengerjakan LKPD yang telah Bapak berikan ya. Bisa terlihat ini? Yang Bapak tampilkan bisa terlihat? Sama. Nah, Nana Bapak baca petunjuk LKPD itu dengan baik. Lalu lakukan kegiatannya. Mulai dari LKPD yang pertama berkaitan dengan IPS sampai nanti dengan LKPD yang kedua, yaitu berkaitan dengan IPA. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak Bapak semuanya yang sudah mengerjakan lembaran kerja peserta didik yang telah Bapak berikan. Jadi tadi kamu sudah menjawab dan mengisi LKPD itu. Untuk tambahan bagi kamu, anak Bapak semuanya, bahwa ada benda itu yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan ada yang tidak dapat ditarik kuat oleh magnet. Kemudian ada yang ditolaknya oleh magnet. Nah, perhatikan kembali ya. Ada benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat sekali. Yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat benda apa dari percobaan yang kamu lakukan itu? Sendok, Pak. Sendok, bagus. Sendok. Berarti sendok itu terbuat dari apa? Besi. Besi atau logam. Benda atau sendok yang dapat ditarik kuat oleh magnet itu namanya benda ferromagnetik. Benda apa namanya? Ferromagnetik. Ferromagnetik. Bagus. Kemudian ada benda yang ditarik lemah oleh magnet. Itu dinamakan dengan benda paramagnetik. Dia ditarik lemah oleh magnet. Kemudian yang ketiga ada benda diamagnetik yang ditolak oleh magnet. Apa contohnya? Adalah benda-benda yang terbuat dari plastik, dari kaca, dari karet, kayu, batu, dan lain sebagainya. Ya. Dari apa yang telah Bapak sampaikan itu, apakah ada di antara anak Bapak yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Dari apa yang telah Bapak sampaikan, ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Apa materi pembelajaran kita pada hari ini yang telah anak Bapak tangkap atau yang telah anak Bapak pahami? Tentang magnet. Tentang magnet. Magnet itu tentang apa, Hafiz? Benda apa? Benda. Uun? Tentang benda apa? Benda yang bisa ditarik, Pak. Benda yang bisa ditarik oleh magnet dan yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Magnet. Kalau benda yang bisa ditarik oleh magnet, apa nama bendanya tadi? Benda magnetis atau non magnetis? Magnetis. Magnetis, bagus. Jadi benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nurul, kalau benda non magnetis apa artinya Nurul? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bagus. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Selain kita mempelajari tentang benda magnetis dan non magnetis, tentang apa tadi IPS-nya? Kegiatan apa? Impor dan Ekspor dan impor. Bagus. Ekspor adalah mengirim atau membeli? Mengirim. Kalau impor adalah membeli dari negara lain, ya. Jadi Bapak ulang kembali bahwa kita telah belajar mengenai kegiatan ekspor dan impor Indonesia. Kegiatan ekspor itu artinya mengirim ke negara lain barang-barang yang ada di negara kita. Kemudian kegiatan impor artinya membeli dari negara lain barang-barang yang tidak ada di negara Indonesia atau yang kurang jumlahnya. Betul itu, Dinda? Pak. Betul, bagus. Jadi karena tidak ada anak Bapak lagi yang akan bertanya, untuk kegiatan selanjutnya anak Bapak bisa mengerjakan soal latihan pada
soal latihan pada Google Form melalui link yang Bapak kirimkan ini. Pada Google Form melalui link yang Bapak kirimkan ini ya. Ada terlihat yang Bapak tampilkan di layar HP kamu? Ada terlihat? Ada terlihat anak-anak Bapak semuanya? Terima kasih anak-anak Bapak semuanya yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak Bapak semuanya dapat menerima apa yang telah Bapak sampaikan materinya tadi. Kemudian anak-anak Bapak dapat mengisi soal-soal yang ada pada evaluasi Google Form nantinya. Ya, terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Hafiz dipimpin teman-temannya untuk bersyukur. Hidupkan speakernya dulu Hafiz. Bersyukur dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin.